Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sadaqallahul azim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari dirimu sendiri. Berat atasnya terhadap apa yang kamu derita. Dia sangat ingin atasmu menjadi orang-orang yang benar-benar beriman. Dan ia Maha Penyantun lagi Penyayang. Lalu jika kamu berpaling, maka katakanlah, wahai Muhammad, cukuplah bagiku Allah, tiada Tuhan melainkan Dia. Atasnya aku bertawakal, dan Dialah Tuhan yang memiliki arasy yang agung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat At-Taubah ayat 128-129 atau ayat-ayat terakhir dari surat Taubah. Bapak Ibu jemaah sekalian yang hormati, pertama tentu kita mulai dengan mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillahirabbil alamin. Karena dengan rahmat karunia-Nya sampai saat kini kita masih hidup. Sehingga angok masih lalu lalang melalui hidup, itu masih bisa berpindah-pindah sampai bergerak, terutama sekali masih bisa untuk membuat amal ibadah, menambah pundi-pundi dan kita bawa mati. Kita berharap dan bermohon kepada Allah kiranya Allah selalu memberikan kekuatan lahir batin untuk kita, sehingga sisa-sisa mana masih ada dapat manfaatkan secara baik, secara maksimal. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat bir yang salam sama kita mohonkan kepada Allah untuk disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jemaah sekalian yang hormati, mungkin judul ceramah wak malam kini berita itu judul, atau cerita. Bamang kau ambil judulnya berita atau cerita atau informasi, karena memang selagi kita hidup hayat di kandung badan, kita itu tidak bisa lepas dari menerima informasi. Siang, sore, sanjo, malam, setiap saat, mulai dari bangun tidur, sampai bangun lo balik, kita selalu terdorong untuk menerima info-info.
Dan info itulah yang sedang tiasa kita gunakan sebagai dasar untuk membuat tindakan berikutnya. Itu tidak bisa lepeh. Untuk lebih memudahkan pemahaman awak, dapat ambo beri contoh. Umpamanya besok pagi awak berencana nak pergi ke Padang. Maka sesuatu yang awak inginkan tentang kepergian awak ke Padang besok, maka sampai tujuan tercapai. Nah, salah satu di antara yang tak boleh awak elakkan adalah proses perjalanan dari Padang Panjang ke Padang. Maka awaklah perlu adanya info, baalah kau jalan dia yang mencuah. Lai kau dibuka 24 jam atau ba'ah. Akhirnya awak carilah informasi, ada pela dewa. Alhamdulillah jalan kini lah dibuka 24 jam. Nah, setelah terbuka jalan 24 jam, dapat info tu dewa, awak mulai membuat perencanaan. Jam berapa barangkaian yang dibawa. Nah, sampai berkota kai jam berapa tiba di Padang, yang dikakot tiba di Padang. Lain halnya perencanaan awak akan berbeda kalau seandainya info awak terima tu kini lah tukar balik buka pukul 5 sore ditutup jam 8 pagi. Bentuk dulu mulailah berubah perencanaan awak tadi. Itu sebagai contoh ketek. Belum lagi masuk kepada hal-hal nang gadang lah kapasti awak butuh kepada info tadi. Butuh kepada cerita. InsyaAllah jemaah Padang Panjang kalau lain tak ada alangan berangkat tanggal 29. Tentang berangkat tanggal 29 tu, awak butuh lebih berita, bala kau info. Korang sedang parang situ baca ceritanya. Iyo li gencatan senjata, tapi na Israel ko ka mengerengkang ke panjang aja. Di Papua aja Libanon. Perlu ba info. Dapet lah gayung bersambik kata bajawe informasi dia awak keberangkatan jamaah haji aman. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah aman, diambil jalur atau dibelokan pesawat kau kepada jalur nanaman dari masalah tembak menembak keumpamanya menyasar peluru tu. Baru membuat perencanaan. Atau mana alhamdulillah untuk tahun ini nyaris tidak ada gangguan untuk keberangkatan ibadah haji. Malah adonalah sampai ke tanah suci, adonan dalam perjalanan, aku akan awak Padang Panjang insyaAllah tu tanggal 29. Begitulah hal-hal lain. Termasuklah Pak Ibu, awak yang berada dalam masjid kini, kalau ada anak yang tamat kelas 6 SD, agama akan disambung anak kau. Itu tidak lepas awak membuat perencanaan dari informasi. Anak nang ketek di mana Juy anak kau nama 2 nanti SD kama kau masuk Juy. Atau mungkin anak sianu nalah tamat di situ rancak perangainya kini elok mana. Mulik manih kucindan murah alun disuruh hanya lapai alun ibaulnya datang di mana sekolah dulu. Tapi kan murid bializar di tawalib sekolahnya itu melaluan barang awak cara tu ji. Awak masuk lah anak awak ke talib. Itu kan tak lah pewak dari informasi nan teranga di telinga nan tampak di mata. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, makin barek bobot berita nan awak butuhkan, maka akan makin kuat lah perhatian awak kau orang nak menyampaikan berita. Biasanya model tu. Kalau berita tu berita ringan, kau sorry kau hujan lah. Kau paneh lah. Siapa nak menyampaikan tak jadi perhatian mana awak lah. Tapi kalau seandainya berita nan awak dengar tu agak barek bobotnya. Kabarnya di Selayang tu walantak tadi 9 balik mati. Bisa cerita tu. Don anak tadi sedang mengkeleriang cerita. Itu nak percaya orang tu. Apa sebelah rumahnya dari Padang di muka mana tak jadi. Mulai naik tingkat kepercayaan. Kalau berita tadi. Jadi rupanya berita tu sangat jauh ditentukan oleh
siana menyampaikan. Biasanya Pak Ibu hadirin sekalian menyangkut dengan masalah kepercayaan kepada orang yang menyampaikan berita, kanlah menjadi pameo dewa dalam kehidupan sehari-hari. Apa meo? Kalau wapaknya bagala Sultan Raja Api, itu sakurang-kurang tiba dia anak setelah Joange, itu sakurangnya. Sulit awak ke mencari dalam kehidupan kau apanya bagala Sultan Raja Api, tiba dia anak Sultan Raja Api. Itu sulit itu. Hanya mirih itu. Sebab ayat itu turun atau mailiannya kah pelambahan. Itu biasanya. Artinya itu sebelum kita mengiyakan atau menidakkan cerita yang disampaikan oleh seseorang, kita senantiasa terpanggil untuk mencari seorang bersawanai. Kalau tumbuh di seorang anak, biasanya apa tanya? Siapa kayaknya? Santiang nana tu ayu benar ramah eloknya. Nak siapa tu? Tetap ada tu. Kalau nanti sampingnya itu elok, positif. Tapi sebaliknya juga demikian. Tetangko anak di bawah tu sudah mengupak kotak mensaji. Tetangko de satpam atau de keamanan. Orang tanya tu, nak siang dia. Orang kayak itu tanya nyoru. Jadi orang tidak bertanya man huwa, tapi orang bertanya man abu. Orang tidak bertanya what is he, tapi orang bertanya what is his father. Orang tidak bertanya siapa dia, tapi orang bertanya siapa orang tuanya. Biasanya model itu. Oleh karena itu Pak dan Ibu, hendaklah awak memasangkan satu info untuk disampaikan kepada orang lain, kepada orang nan tape, supaya kata-katanya didanga, informasinya dicatat deh orang. Jangan sampai salah awak memesankan sesuatu. Bapi taruhlah kepada orang nan tape. Baka Cik Haji dalam pergaulan sehari, jangan sekali-kali sase mempitaruhkan natah kamanci. Kan itu. Kalau mempitaruhkan natah kamanci, baik dia. Habisnya. Habisnya. Awak lapar mana? Karena taruhnya lelu ceknya. Namanya jangan dipitaruh natah kamanci. Nah Bapak Ibu, tadilah mbok sampaikan, makin barek bobot cerita kok makin peralulah sia namanya akan beritahu kok orang yang bisa dipercaya atau tidak. Nah dalam ayat yang kita baca tadi ya Pak Ibu, itu ada suatu informasinya tentang sarugo, tentang neraka, tentang akhirat. Kalau mengerjakan amal baik, tantangannya beko insya Allah masuk sarugo. Kalau mengerjakan amal sase, dia masuk ke dalam neraka. Ada dosa, ada pahala. Bagaimana hari kiamat dengan segala macam seluk-beluknya. Sampailah dari kubur. Disampaikan oleh seseorang. Maka Allah menunjuk seseorang yang kapatu itu. Itulah dia Rasul. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah didatangkan oleh Allah kepadamu seorang Rasul dari kelompokmu sendiri. Jadi Rasul kita itu tidak dari malaikat, tidak dari dewa, tidak segala macam. Tapi Rasul itu oleh Allah ditunjuk salah seorang di antara manusia. Kum ini pada awalnya adalah bangsa Arab, tapi pada akhirnya kum ini adalah seluruh manusia, termasuk kita. Nah kenapa Nabi Muhammad SAW yang ditunjuk oleh Allah menjadi Rasul? Karena memang Muhammad itu jajaran keluarganya orang-orang terpercaya. Muhammad bin Abdullah, orang percaya. Abdullah bin Amr Muttalib, orang percaya. Bin Hasim, bin Qusay, bin Marah. Kata itu orang-orang yang memang di dalam tataran masyarakat Quraisy Arab di waktu itu adalah tukang pacik pintu Ka'bah. Kalau lah itu namanya cek, itu hampir 99% orang langsung percaya. Jadi apa Ibu hadirin sekalian, makanya tape bana baso Rasulullah Muhammad itu diangkat menjadi Rasul. Nah kita semua tahu sebelum ada Rasul
ditonggokkan atau ditempelkan kepada Nabi Muhammad atau kepada Muhammad, justru Muhammad itu sudah mendapat gelar abadi di tengah-tengah masyarakat. Agalah Nabi Muhammad kayo. Al-Amin. Sejak dari keteklah Al-Amin. Ya, kalau nang jadi balu itu keteklah runcang ikuannya. Itu jadi manci ketek. Yolah mulainya tu. Kalau nang jujur dia keteklah mulai jujurnya. Sehingga di dalam pergaulan sehari-hari sama-sama main jo kawan-kawan, sama-sama gobalo kambiang jo kawan-kawan, itulah mulai Muhammad itu dikagumi oleh segala orang. Pernah satu kali Bapak Ibu Nabi Muhammad engkeknya bagawalo kambiang disuruh ini kakeknya. Tuhan mentakdir kan waktu itu nya bagawalo kambiang bertiga, kawannya berduanya seorang. Ada orang kayak nyarah-nyarah pisang. Ndak lu seraknya pisang kok doh. Pisangku dibawa dari orang tua tu pakai kambui, sawahnya kambui kantong, kambui korompong, jadi jatuh pisangku ke bawah serak. Sehingga kawannya madu kalau bercirabui, wah belum, wah cirabui bentuk kau, pijak, picik. Akhirnya dapat seringnya dua leh, si A dua, si B dua. Muhammad ni yang saya ndak satu cirabui dah, bakal ndak satu. Ambo kalau ada itu tu kurang pandai ambo, maka salah dakwah ada. Sehingga ndak ada Nabi dah. Melihat kebaikan Rasul yang sebagai Nabi sewaktu kecil seperti itu, sehingga bangun musyawarah anak dua kok. Sekadang nama Sedi, seorang nama Sebujang, nama dua kok. Di Ajang, dari buat Cile Muhammad dua seorang dia hanya tak dua. Tu ai. Dari itu dah bagi cik dia bagi cik. Tu ai, ia ibu adanya. Akhirnya bersepakatlah orang nama dua kok, magi cik seorang. Si Bujang magi cik, si Edi magi cik. Ada siapa dua jadinya? Dek Muhammad yang dua jadinya. Kau ngat. Sementara si Edi, si Bujang cik seorang, tapi sepakat bentuk itu. Muhammad nak satu menyatu dapat dua. Itu dua dek boleh jadinya. Ia tak ada. Ambona jadi Muhammad ke tu Muhammad. Entah. Adik sabar tadi dapat dua jadinya. Di situlah mulai Muhammad kau menjadi suatu perhatian dek kawan-kawannya. Ndak ada nang ndak elok pergaulan dengan beliau. Itu waktunya ketek tu. Setelahnya gadang tu mah mendapatlah inyo sebagai Gala Al-Amin. Tak kalau umur 25 tahun tu mah barang rumah je Khadijah. Atu sampai hati Khadijah kanai kayaknya Pak dan Ibu. Atu dia elok perangnya je tu. Jadi Khadijah ko sebagai seorang pedagang, janda kaya, pedagang. Di waktu itu buka lowongan kerajo, butuh seorang karyawan untuk menunduh rebak miso. Jual miso kok. Jadi mengecek kawan Muhammad, kau ada lowongan kerajo, pada kalau kambiang taris yang tuang bentuk kambiang Pak Dena. Kau ada kerajo kau, tu rebak miso, belah mendaftar ke situ. Pendek cerita terima, mulalah menggalih. Nah Bapak Ibu sekalian, dek elok laku mulai saya gerobak miso kau nyetulak, mulut kau mulai senyum, nampak gigi itu tarui. Habis itu selam nulak gerobak kau tarik. Akhirnya orang Bali itu bagai dulu kayaknya laku miso kau. Diikuti oleh seorang pembantu namanya Maisarah. Alun sampai ke ujung Labi. Bahkan Labi miso ko ada orang Bali baru. Muhammad, ada miso le, dah ada le dah. Tu adonya nampak ayahnya, ayah salah, ayah Bali orang. Itulah bayang. Sehingga pulang hanya dengan untung yang besar. Tadah nak ada nailang, mangkuk nak ada nailang, miso habis, untung kicuan nak ada. Taruh tu apa model tu. Akhirnya Khadijah berfikir panjang pada lapis ke orang mencak anak ke dia awaknya. Akhirnya khatabat Khadijah ila ammi. Akhirnya Khadijah meminang Muhammad melalui pamannya. Akan dia elok laku je tu. Jadi apa ibu sekalian, Rasul membantu itulah yang dituju oleh Allah disampaikan ke awak. Nangka menjadi lokus dan tujuan utama pengajian kita kini. Ada 3 sifat Rasul
Kau dalam kehidupan awak zaman kini, Pak Bu, kalau ada awak akan memilih-milih orang yang akan didulukan selangkah, ditinggikan selantiang, mungkin jadi ketua itu, koordinator itu, sebagai umat Muhammad, awak mencontoh kepada Nabi, aku 3 sifat nan paralu. Pertama, azizun alaihi ma'anittum. Nabi Muhammad itu berat di hatinya melihat penderitaan kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, harisun alaikum bil mu'minin. Sangat ingin kalau kamu itu benar-benar jadi orang beriman. Yang ketiga, raufur rahim. Muhammad itu orang yang penyantun dan penyayang. Aku 3 syarat. Kok yo ka didulukan selangkah, ditinggikan selantiang, 3 sifat ko perlu adanya. Ancak lalu ke simpang 3, sawalasu ka Bengkulu. Sebelum awak sabikan nan 3, ancak guru minum dulu. Itu pantunnya tu. Bismillah. Ini jali yang Bismillah. Nah, baiklah Pak Ibu, masih Pak Nabi nanti. Yang pertama, azizun alaihi ma'anitum. Nabi itu betul-betul berat di dadanya melihat penderitaanmu. Bahasa lainnya punya kepedulian sosial yang tinggi. Melihat mungkarat yang terjadi, fahsya yang terjadi, nah mudah-mudah jatuh ke pergaulan bebas. Di pasar terjadi kicuah, tepok, alu segala macam, resah mencari. Ondende. Masjid tidak punya jamaah, resah mencari. Menjadi pemikiran deknya, menjadi renungan deknya. Balah engkau bantu aku banau mai. Itu namanya azizun alaihi ma'anitum. Sebab Bapak ada orang yang tak peduli saja. Katanya lah kan juga ada soalnya. Tapi kalau Muhammad menjadi pemikiran dan renungan dek beliau. Sehingga umpama aku sebagai contoh, dipangannyalah saudara wak sesama kaum muslimin di Gaza, dek Zionis Israel, itu menggaduh kepikirannya. Jadi perhatian deknya. Ada cerita seorang anak berumur 6 tahun. Saya membaca sebuah artikel yang ditulis oleh jurnalis Indonesia. Anak itu sudah 4-5 bulan bolak-balik terus hampir setiap hari. Padahal di atasnya, dia telangi, itu ke Petabang mendanguang baka panjangan tuh. Pesawat tempur, nyelamak sejalan. Kalau kat tebedo, teknya mailak tuh jalan lo dia. Itu berlangsung hampir tiap hari. Akhirnya jurnalis awak kepikir, kok anak kurang tuh lah. Kurang lebih larinya jalan saya. Akhirnya oleh karena keanehan seperti itu, mau kau bawa saulah jurnalis, kau namanya anak kau. Bata mulanya, dek, tanya dek. Dek dari mana dan kemana? Bang katanya, saya dapat tugas dari keluarga untuk membeli roti itu ujung sana. Itulah satu-satunya yang bisa kami makan. Kalau ke situ membeli roti, bang kurang na piti roti sebanyak 7 dia. Nyo kenal je keluarga kami. Oh itu iyo. Dek umurnya berapa? 6 bang. Bukan 6 tahun umur bang. Apakah dek tidak takut itu pesawat tempur selalu terbang? Begini bang. Saya sebenarnya juga sudah rindu untuk syahid. Tapi belum ada satu peluru pun yang nyasar ke saya. Karena ayah dan ibu saya sudah lebih dulu syahid dan sekarang mereka menunggu saya di surga. Anak umur 6 tahun. Saya rindu syahid. Itu malah sampai 5-6 bulan nambah bolak-balik bantu aku. Alunyo syahid mulai. Orang yang azizun alaihi ma'anitum, orang yang berat deknya, apa yang menimpa kamu, itu jadi pikirnya tuh. Tapi kalau orang yang antah kan awak arahnya. Biasa seringnya. Tapi orang-orang Islam, sehingga datanglah orang Palestina kemari minta sumbang segala macam, satunya sesuai dengan kemampuannya nado. Antusiasnya, nyo doa kepada Allah, ya Allah,
berikan keamanan, berikan ketabahan, berikan kesabaran. Sabi main. Itu namanya azizun alaihi ma'anittum. Itu nan jauh itu. Kemudian kalau nang gadake melihat kemaksiatan yang terjadi di sekeliling itu mengadu dalam pikirannya. Sebab apa ibu? Peduli terhadap kemaksiatan yang terjadi di sekeliling itu termasuk sunnah. Abu kan pernah sampaikan kepada awak, ada di dalam sebuah kisah orang bernama Abu Hisam. Jadi Abu Hisam kok kalau beribadah tidak tahu tanggol selama 21 tahun tidak berhenti sembahyang malam. Nah bayanglah itu 21 tahun tidak pernah berhenti sholat malam. Satu kali pas ambil udhu, nampaknya di bibir semuanya seorang sosok. Nya sudah ambil udhu lalu tanya, Tuhan siapa? Saya malaikat. Bila mengecek kesalah. Jadi Tuhan malaikat? Iya. Ada apa Tuhan ke sini? Saya disuruh oleh Allah untuk menemui Tuan Abu Hisam. Oh, menemui saya? Iya. Nampak di Abu Hisam di sebelah kanannya itu, tangan kanannya ada membaca sebuah kitab tabah. Izin bertanya Tuan malaikat, itu yang Tuan bawa itu apa? Kok kitab Abu bawa gomah? Di dalam kitab ini adalah catatan nama-nama orang yang akan masuk surga. Oh gitu, iya. Bisa saya mohon izin. Untuk apa? Tolong pereso, ada enggak nama Abu di dalam? Kece Abu Hisam. Dia telah 21 tahun, enggak berarti sembahyang malam. Ada enggak nama Abu di dalam? Ya baik Tuhan, nyu pereso lah salai-salai. Kota banyak kitab tu besok salai-salai. Ketiga tengah malam, tentu lah ke subuh selesainya. Lah habis ke selesai kesedalahnya. Tidak ada nama Tuhan. Masakan nggak ada nama saya? Ulang lagi, nyuruh ulang dia mereka kok. Baiklah, diulang lagi. Lah kata api matahari baru selesai. Benar Tuhan, tidak ada nama Tuhan sama sekali. Pingsanlah Abu Hisam kok. Pingsannya. Mencari Abu Hisam ke pingsan, mengecek malaikat dalam hati. Ini main pingsan ini. Ada dua, ianya kali hati, itu aja iya. Sadarnya balik. Setelah sadarnya tanya, Tuan malaikat, tolonglah jelaskan ke saya, kenapa nama saya tidak ada dalam catatan itu. Begini Tuan Abu Hisam, sebenarnya sebelum berangkat ke sini saya sudah tahu bahwa nama Tuhan memang tidak ada dalam catatan ini. Bahkan beberapa hari yang lalu saya bertanya kepada Tuhan, ya Tuhan, kenapa kau tidak pernah memerintahkan aku menulis nama Abu Hisam dalam kitab ini? Karena saya tahu Tuhan sudah bersolat malam selama 21 tahun, tapi Tuhan tidak pernah menyuruh saya nulis nama di sini sebagai calon surga. Akhirnya saya bertanya kepada Tuhan, ya Tuhan, kenapa kau tidak perintah aku? Jawab Tuhan, namanya tidak berhak ditulis di situ. Kenapa? Kan dia sudah sholat 21 tahun lamanya sholat malam. Begini kata Tuhan, memang dia sudah melaksanakan amal itu. Cuman ada dua kesalahannya. Pertama, dia sudah mulai bangga dengan ibadahnya itu. Dia mulai bangga dengan ibadahnya. Dan merasa ibadah orang lain di bawah dia. Mulailah menyepelekan orang. Ketik ibadahnya itu. Dia ada rasa bangga dengan ibadah. Yang kedua, di sekeliling rumahnya ada orang-orang miskin, orang-orang du'afa, dia tidak pernah pedulikan sedikit pun. Sehingga dia sibuk sholat. Nah, kan nampak? Kalaulah seluruh ahli ibadah tidak peduli lagi kepada kaum du'afa, kita dapat bayangkan apa jadinya negeri ini. Padahal kaum du'afa, orang lama, orang miskin, anak yatim itu cuma serak di Makapai. Kalau nggak ada awak menyantu anak yatim, yang dibagi dia di kari-karayo, segala macam. Inilah kesalahannya. Nah Bapak Ibu, Nabi Muhammad SAW azizun alaihi ma'anittum. Kalau terjadi tak peduli kepada kaum du'afa seperti itu, maka Nabi sangat resah. Ada apa terjadi dengan umatku? Atu sare yang pertama Pak.
Kalau seandainya ada awak akan mendulukan orang selangkah, syarat yang pertama kau harus saudaranya. Pedulinya tu tidak. Ada orang dalam hidupnya sibuk ngurus dirinya saja, tapi tak peduli. Gotong royong lah rumah saji itu nyedak ketibur. Kok matinya tak kapi menyanguk, kok sakit tak kapi mencari. Walaupun dia rajin sholat, tapi tak peduli. Sakit dengan sakitnya, nak ngecek sakit, awak salah rajin. Tak penjar. Nah, tapi ada yang sangat peduli. Malah dia yang ngerahkan teman-teman. Mariak caliak. Desianu sebelah rumah anaknya kan masuk TK. Kabarnya sedang padiah anak ini. Udahnya kan baru 2 bulan sudah meninggal. Itu baan. Kok turun 10.000 seorang baan. Sampai dia punya ide seperti itu. Itu namanya harisun alimaan itu. Tapi ada orang tak peduli saya. Katanya lah nak urusan awak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua sifat Nabi ini adalah harisun alaikum bil mu'minin. Sangat ingin kalau kamu semuanya menjadi orang yang benar-benar beriman. Nah, sangat ingin. Nah, ini kebalikan dari yang tadi. Ingin masjid rami. Ingin orang-orang du'afa itu terbantu. Semuanya. Sangat ingin. Tapi ada orang yang tidak punya kepedulian bantu itu. Lah tak ada lah. Lainnya seorang sebi ke masjid imam lah. Neneknya tak salah. Nampak anak-anak main dia main lah. Tapi orang punya kepedulian sosial walaupun tak anak ini segala macam, ini tak pengurus, ini tak segala macam. Ada anak lari belakang tu, ini sedang berfikir baca rohnya. Ini cari akas orang. Ini bawa anak tu keluar. Tak boleh rona, ama-ama ya salat. Tak ada orang juga inisiatif sendiri. Itu namanya harisun alaihibul mu'minin. Ada kepedulian. Ambo ndak ambo sampean dengan syarat jadi sabuin orang. Jadi perang panjang kok, Pak. Saya pernah mengadakan sama dengan Ustaz Abdul Latif juga di waktu itu, Ustaz Abdul Latif itu mengadakan sunat massal di perang panjang. Dapat deh kami nang kadi sunat ko 60 orang. Nang paling banyak nang kami khitan di waktu itu adalah anak-anak nang jual jaguang di Mancua tu. Itu ada kadang-kadang belum sunat itu. Di waktu itu kami cakau lah. Awak belum sunat dah. Belum sunat lah. Masuk. Hampir semua kadang ya haji lah. Belum sunat lah. Dapat kami 60 orang. Ketua dokter tukang sunatnya Pak Mawardi. Abah biayanya kami buat laju Ustaz Latif waktu itu proposal. Dibuat proposal disebar kepada orang yang patut tentu. Jadi ada seorang yang jadi perhatian dari kami. Kau Pak Haji, kau perlu dia kira kau. Kau mungkin kadang dapat dia. Memang itu hampir tiap tahun ni Haji. Hampir tiap tahun ni Haji tak seorang dah. Kadang bawa anak, kadang bawa cucu, bawa orang rumah lah ke jalan tu. Tak ada seorang merangkak, kadang berlima sekali merangkak. Boleh ke menak jalan rumah. Bagi proposal kanyo. Menurut Pak menurut Ustaz barang. Kalau Pak Haji itu menurut ambo buyanya. Sabi main enggak salah dia tu 1 juta aja. Itu menurut perkiraan. Ada malah yang pendapat tak 2 sangat dia main. Orang lah ikut aja. Pokoknya pandai awak mengecek lah. Jadi ambo lah mantan sesuai je kesepakatan aja je biar salah. Yang balam tu dia je balam, pipi dia pipi je. Biarlah mantan. Ada awak. Kau Haji. Ya rancak macam. Minggu muka kami baji. Yo. Awak kata menjapit awak lah kan biasa tu nyo ibarat panciang membangkit kok siaran KPI kan tak masalah dah. Pak Maruna suruh tak masalah dah. Tak perlu Pak Haji je tak ada masalah dah. Biar. Lah tu kumpul masuk selesai. Buka sama-sama. Nanti itu kami sisi hello. Aku kadang isinya kau. Rupanya Pak barai isinya. Buya, lidu sangat buya. Alhamdulillah biar du sangat ketek. 2,5 barang, 250 kadang-kadang tu 25.000 je. Akan nama samping kau kentor lah mana apa 25.000 orangnya boleh sabut orangnya lain cerita 25.000 jadi. Siapa orangnya? Orangnya itu kena oleh azizun alimaan itu kena oleh harisun alaikum bil mu'minin. Tidak ada rasa inginnya agar kamu benar-benar beriman. Tidak ada rasa beratnya apa yang kamu derita. Dan salahnya barakannya lagi akan dalam pihak doa itu kan haknya. Tapi jadilah
mengira-ngira. Kawan-kawan yang jauh di bawah standar ini kehidupannya ada bagi mati, ada bagi 200, ada bagi 300. Cik tu nama dia 25.000 nya alia ulah tu. Pada tahun yang lalu tu bertiga anak ni haji tu. Jadi apa ibu yang berbahagia, makanya khusus dibuat ke mana di dalam ayat ko, pertama azizun alaihi ma'anitum, memiliki berat deknya dadonya mencari orang menderita, bergelimang dengan fasad dan mungkar. Dan kedua harisun alaikum bil mu'minin, sangat inginnya agar kebenaran ko tegak, amar ma'ruf nahi mungkar, adu sifat ko peradu. Yang ketiga, Nabi Muhammad itu sifatnya adalah Raufur Rahim. Dia sangat penyantun dan penyayang. Nah, aku ciri-ciri orang yang didulukan, penyantun dan penyayang. Jadi tidak boleh jadi Nabi kurang emosi, pembangir, tidak besar. Harus orang penyantun. Makanya Nabi itu tidak pernah marah. Nabi itu marahnya paling diam saja, dia sudah marah itu. Kok sampai pingsan dek bangi ana mau itu. Pintu kupak piring pecah, meja lumpuh, pintu kenanya, onda rabah, nyopanggangi sadonya, itu berang ana mau itu. Panggangan sadonya, bajunya cabiai. Nah, Nabi itu Raufur Rahim, penyantun. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa ingin sampaikan dalam kesempatan kau? Kalau di dalam bahasa awak rono namanya. Kalau dalam bahasa Al-Quran nur. Apa maknanya itu? Pancaran atau cahaya. Kan orangnya saya tidak tahu atulah. Ada teman-teman kita ini Bapak Ibu mencaliaknya saja tiada senang. Bekolah nyoka mengecek, bekolah nyoka berbuat, bekolah awak kasih lihat samudianya, mencaliak saja lah tawa kepala. Ada itu namanya kalau dalam soal rononya, cahayanya. Cahaya dari apa? Cahaya dari Raufur Rahim, kesantunan dan kesayangannya. Tapi sebaliknya ada je orang kok mangaruh tua saja kalau awak mencaliak. Ini betul je lewat tu mah. Malih saja. Bantu 50. Bangi saya hal tu ha. Sehingga orang ketek-ketek bila lari, ngiri dang, ngiri kan jangan ketek-ketek. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kok Raufur Rahim. Senang saja orang, bagus senang. Sebab wajahnya tu santun. Wajahnya tu smile, senyum. Sehingga tidak ada orang yang takut, tidak ada orang yang lari dia. Jadi Bapak Ibu, Raufur Rahim. Ada sebuah kisah di waktu Abdullah bin Ja'far meninggal. Ini kan sahabat Nabi ini. Abdullah bin Ja'far ini meninggal dalam satu perang, dia syahid, meninggalkan beberapa orang anak yang masih kecil. Sehingga menangislah anak ayah meninggal. Istrinya juga menangis karena sedih. Orang sudah berdatangan untuk takziah ke rumah. Termasuklah di kerumunan orang banyak itu datang Nabi pergi takziah pun. Nabi juga duduk di depan. Dicari Nabi anaknya, itulah menangis dan pula menangis. Setelah beberapa saat, Nabi berbisiklah kepada salah seorang sahabat lain. Kumpulkan anak-anaknya bawa mendekat ke saya. Kumpulkan anak-anaknya bawa ke kebo. Dikumpul ada orang, lalu cium-cium lah anak tu bungkuk Nabi. Dicari ada Nabi anak. Ia dalam hati Nabi, ya. Lama-lang nasi yang lapai. Itu cik Nabi. Dalam hati ya. Apa kata Nabi? Carikan saya tukang cukur. Carikan saya tukang cukur. Dan tunjuk utusan ke rumah. Ada baju anak-anak kecil ke cik Nabi. Ke rumah Nabi pasti. Maka orang mengurus itu. Dicarilah tukang cukur datang. Saya Rasul, saya tukang cukur. Kau cukur anak ini. Guntiang rambutnya bersawat. Barasiannya. Beko setelahnya barasiah. Itulah dulu nambah utus tadi itu. Tukar bajunya, jauh baju nanti bawanya. Baik Rasul.
Maka diberasialah anak tu, iyalah ada ayahnya kalau lama sakit, tentu lebih gerebe anak. Diberasian anak tu, dimandian, disabun, habis sapu dua kali ya, tu apa berasian anak tadi. Iya sekali kilo. Nah setelah bersih, bawa dia ke depan saya. Nah setelah dibawa ke depan Nabi, dicium ledek Nabi. Dicium keningnya masing-masing, kemudian dirangkul oleh Nabi. Kemudian dipacik tangannya Nabi, dirame-rame tangannya. Nah, lepaslah kepergian ayah kalian dan doakan dia selamat. Segala pahalanya diterima, dosanya diampuni, dan ditempatkan di tempat yang layak di sisi Allah. Mulai hari ini kalian tidak usah cemas. Saya akan menjadi ayah kalian. Ku adonan kaparalu, ku adonan teraso, saya yang akan memenuhi. Aku akan jadi ayah sudahku. Lah dia jadi anak tu, dia kadangnya hati anak. Manakila anak tu pagutnya Nabi. Nah setelah itu anak itu pun pergi. Uranglah titik mata orang sebalik mencari. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, dikumpullah saudara-saudaranya, istrinya, adik istrinya, adiknya, kakaknya daripada almarhum. Di depan mereka itu Nabi menyampaikan, wahai saudara-saudaraku semua, yang meninggal ini adalah saudaraku juga. Mulai hari ini anak ini sayalah yang menjadi walinya, ya Nabi. Saya yang menjadi walinya. Nah, jadi ada kajian ke istrinya. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu dibutuhkan, tinggal memejik nomor telepon saja. Telepon nambah, itulah cara awaknya. Melihat perilaku Nabi yang seperti ini, semuanya tersentuh. Akhirnya semuanya turun tangan. Abu Bakar turun tangan, Utsman turun tangan. Sehingga anakku akhirnya menjadi tokoh-tokoh Islam. Menjadi berhasil anakku. Karena diawali oleh kesantunan Rasulullah. Menceli Rasulullah turun tangan, sadu turun tangan. Itulah Bapak dan Ibu. Ini dia Raufur Rahim. Itu 3 sifat. Jadi resah melihat kemungkaran terjadi, sangat ingin kebenaran itu tegak, kemudian penyantun dan penyayang. Aku adalah 3 sifat utama yang selalu dibawakan oleh Nabi di tengah-tengah kehidupan. Kemudian ayat berikut, fa in tawallau faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa. Tugas utama awak kalau awak menjadi pengikut Rasulullah adalah amar ma'ruf nahi mungkar dengan modal yang 3 tadi. Namun kadang nanawa kerajukan kondak selancar nanawa inginkan. Bangkop itu semua ada je orang cek-cek malah dinasihati bertambah jayanya. Tidak menurutnya dinasihati ngarengkangnya. Kalau bertamu dengan yang seperti itu fa in tawalau, kalau nyober paling dari apa yang awak sampaikan, faqul hasbi Allah. Tidak boleh lepas saudara. Tugas awak adalah menyampaikan, tugas awak adalah mendakwahkan, diikutinya atau tidak doha prerogatif sulai. Nah, begitu. Maka Nabi oleh Allah, hai Muhammad, tugasmu hanya menyampaikan. Apakah diikuti atau tidak, itu tidak pewal. Nah, contohnya tuh, jadi rupanya awak, mulai dari Nabi sampai ke awak hidup ini, tugas awak cuman mengetuk pintu. Nah, awak sebagai tamu, tugas awak mengetuk pintu. Assalamualaikum, 3 kali. Assalamualaikum, sampai 3 kali. Lah 3 kali awak mengetuk seperti itu, diam saja, kita balik aja pulang. Mungkin yang bersangkutan saat tidak layak menerima tamu, kondisinya kurang kondusif, kurang mood, atau gulo nanda ado segala macam. Kita paham, kita balik saja. Kapan-kapan diulang lagi. Tidak boleh dipasok. Jadi tidak boleh awak mengetuk pintu. Assalamualaikum, tuak buka pintu lah. Itu tidak boleh. Sebab membuka pintu hak orang punya rumah. Mengetuk pintu tugas awak. Membuka pintu hak orang punya rumah. Makanya ketika Nabi Muhammad menyuruh pamannya membaca 2 kalimat syahadat, Abu Talib, paman, bacalah syahadat dekat sekali sepaman mau minta tolong. Muhammad, apa saja kau minta, tapi nanti itu jangan disuruh aja boleh. Turunlah ayat. Hai Muhammad, innaka lah tahdi man ahbabta.
Fa innallaha yahdi may yasha. Walakinnallaha yahdi may yasha. Muhammad, kau tidak akan bisa memberikan hidayah walaupun kepada orang yang kau cintai. Karena hidayah itu hanya diberikan kepada Allah. Allah tahu sianan pasti diberikan hidayah. Nah, di hidayah itu Allah namanya. Dia tidak lo boleh bagi buat tina ada. Biar saja. Makanya watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Sebab kadang awak suruh nyari Senayan, hari Rabu baru nyeturi. Nah, bersabarlah. Nah, rancak dan kecilnya ngerengkang long lampangnya abu dua dirinya. Biar saja dia. Nah, seperti itulah Bapak dan Ibu yang berbahagia. Nah, mudah-mudahan akan ada manfaatnya. Dibuat gulai dia gesarai, lalu dibawa makan pagi. Kaji awak malam kini lu selesai, insyaAllah awak sambung besok pagi. Nah, kini pergi berjalan ke Padang Sebesuak, tiba di situ makan pagi. Dia kata isan dalam masuk, maka awak harus berhenti. Karena deklah makan pagi, sudah tupai ke rumah Pak Haji Fauzan. Karena dia awak berhenti, tentu sianan tagak langsung azan. Itu pantun itu. Mudah-mudahan ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.